Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membangun konteks, menelusuri, dan menganalisis model teks proposal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza ARM Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rani Istifarah, yang kedua ada Riri Puspita, dan yang ketiga ada Riyada Suci Permata Devi, dan yang terakhir ada Riza Nur Anggraini, yaitu saya sendiri selaku moderator. Baiklah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memberitahu apa saja materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada pengertian, tujuan, dan fungsi dari teks proposal. Yang kedua adalah membangun konteks teks proposal. Yang ketiga yaitu karakteristik teks proposal. Lalu ada struktur teks proposal, dan terakhir adalah menganalisis kaidah kebahasaan dari teks proposal. Baiklah, selanjutnya materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rani Istifarah. Kepada Rani, kami persilahkan. Pengertian atau definisi teks proposal. Secara bahasa, teks proposal ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu to propose, yang berarti pengajuan atau penawaran. Sementara dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks proposal ini didefinisikan sebagai rencana yang dituangkan dalam suatu rancangan kerja. Sementara menurut Susanto, teks proposal yaitu adalah sebuah penawaran dalam bentuk tertulis yang berisi ide, rencana kerja, dan program yang akan diajukan kepada pihak yang berkepentingan. Teks proposal ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kegiatan. Oleh karena itu, teks proposal hendaknya ditulis dengan keadaan baik atau disusun dengan baik dan semenarik mungkin agar bisa disetujui oleh pihak yang akan dituju. Secara umum, teks proposal dibuat agar mendapatkan persetujuan dari pihak yang berkepentingan. Berdasarkan tujuan dan fungsi, teks proposal dibagi menjadi 4. Yang pertama, teks proposal kegiatan. Teks proposal kegiatan ini menyangkut penyelenggaraan kegiatan yang diajukan oleh sekelompok orang atau seseorang. Contohnya seperti lomba musikalisasi puisi. Yang kedua adalah teks proposal penelitian. Teks proposal penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan untuk penelitian. Contohnya seperti skripsi. Yang ketiga yaitu adalah teks proposal bisnis. Teks proposal bisnis diajukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan bisnis. Contohnya seperti kerjasama bisnis atau proposal mendirikan usaha. Yang terakhir adalah teks proposal proyek. Teks proposal proyek ini berisi tentang rencana atau rancangan kerja yang dibuat secara sistematis oleh perencana yang akan diajukan kepada pemegang proyek untuk meminta persetujuan atau meminta bantuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Riri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang membangun teks proposal. Setiap struktur dan tahapan dalam pembuatan teks proposal dirangkai dengan genre mikro untuk melengkapinya. Meski begitu, bukan berarti proposal kegiatan dapat disusun dengan asal-asalan. Alangkah baiknya disusun dengan mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik teks proposal. Karakteristik teks proposal adalah: yang pertama, berisi ringkasan kegiatan; yang kedua, terdapat pihak yang dituju; yang ketiga, terdapat pihak yang mengajukan proposal; yang keempat, informatif; yang kelima, menggunakan bahasa baku; yang keenam, disusun secara sistematis; dan yang terakhir, dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang akan menjelaskan materi yaitu teman saya, Riyada Suci Permata Devi.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks proposal. Secara umum, teks proposal terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedangkan isi berisi penjelasan rinci mengenai rencana suatu kegiatan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Yang ketiga ada penutup, berisi kata-kata penutup yang bersifat persuasif dan tanda tangan pihak yang mengajukan proposal. Selanjutnya bagian-bagian teks proposal penelitian. Yang pertama ada halaman sampul, berisi beberapa informasi penting seperti judul proposal, identitas penulis, dan nama instansi yang berkaitan dengan penulis. Yang kedua ada halaman judul. Bagian ini terbagi menjadi 2 bagian. Lembar pertama persetujuan pembimbing penulis, lembar kedua penguji yang menguji proposal. Yang ketiga ada kata pengantar. Bagian ini menyampaikan ucapan terima kasih dari penulis kepada orang yang turut membantu dalam penyelesaian proposal. Yang keempat ada daftar isi. Bagian ini menampilkan daftar judul dari tiap pembahasan yang ada dalam proposal. Yang terakhir ada daftar lampiran. Bagian ini letaknya sesudah penulisan daftar isi. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Riza Nur Anggraini. Terima kasih. Selanjutnya adalah menganalisis kaidah kebahasaan, di mana kaidah kebahasaan ini merupakan aturan kebahasaan sebagai ciri khusus yang membedakan jenis teks satu dengan teks yang lainnya. Yang pertama adalah menggunakan istilah ilmiah, di mana memiliki makna khusus pada ilmu pengetahuan tertentu. Lalu yang kedua adalah menggunakan kata kerja tindakan. Biasanya kata kerja tindakan ini berisi langkah-langkah. Lalu yang ketiga adalah menggunakan kalimat pendefinisian, itu menjelaskan sebuah pengertian. Lalu yang keempat adalah menggunakan kalimat pemerincian, di mana kalimat pemerincian ini adalah bagian-bagian di proposal. Biasanya dengan menggunakan kata antara lain sebagai berikut, meliputi diantaranya seperti, adalah, yakni, dan yaitu. Lalu yang kelima adalah menggunakan kalimat argumentatif, seperti pendapat yang berisi alasan, data, dan fakta. Lalu yang keenam adalah menggunakan kalimat yang lugas dan bermakna denotatif. Kata denotatif ini adalah kata-kata yang bermakna apa adanya dan tidak kias. Kata denotatif ini digunakan agar lebih mudah dipahami. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun proposal. Yang pertama itu adalah menemukan permasalahan. Lalu yang kedua adalah merumuskan beberapa pilihan solusi. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan data. Yang keempat itu menyusun daftar kebutuhan program. Lalu yang kelima adalah membuat kerangka program. Dan yang keenam adalah menyusun proposal dengan format yang sesuai dengan jenis proposal. Lalu selanjutnya ada contoh teks proposal. Di sini kami mengambil contoh teks proposal tentang kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sekian dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.